Halo Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan kali ini kita akan membahas terkait pajak reklame potensi sumbang pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota DPRD Kota Surabaya, tepatnya Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Bapak Anas Karno. Langsung saja kita sapa. Apa kabar Pak Anas? Baik, alhamdulillah Mbak Yuti. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Siap, ya Pak Anas, kalau kita lihat sepanjang tahun 2022, Kota Surabaya ini lumayan ya Pak untuk perolehan pencapaian dari PAD dari Kota Surabaya. Begitu. Nah, seperti apa sih Pak kalau Anda lihat pencapaian PAD Kota Surabaya tahun 2022 ini? Pencapaian PAD Kota Surabaya tahun 2022 itu sebenarnya pernah saya heringkan, itu targetnya di angka 6 triliun, tapi angka itu tidak tercapai. Realisasinya di angka 5,2 triliun, sekitar 83%. Akan tetapi angka realisasi tahun 2022 ini masih di atas daripada realisasi tahun 2021 maupun tahun 2020. Seperti itu Mbak Kety. Oke. Ya. Hasil tersebut apakah menurut Pak Anas ini justru udah maksimal atau masih menurun gitu? Kalau menurut Komisi B ya, kebetulan di menangani tentang perekonomian dan pendapatan, ini memang tidak ada kata yang harus tetap, karena itu memang harus tetap segera ditingkatkan terus. Karena pencapaian-pencapaian itu tetap harus dioptimalkan, seperti itu. Artinya belum optimal Pak? Ya, saya rasa sudah cukup, tapi harus dioptimalkan kembali. Artinya harus ada peningkatan. Ada peningkatan. Kalau dibanding tahun 2019 itu normal, kondisi normalnya itu masih lebih tinggi di angka tahun 2019 atau 2018. Memang selisih sedikit. Akan tetapi ini kan sudah mulai berangsur-angsur kondisi, mulai perubahan pertumbuhan ekonomi ini sudah mulai berangsur pulih seperti itu. Oke, artinya memang sebenarnya ini sudah oke karena kondisi pandemi yang beberapa waktu lalu. Ini kalau kita lihat PAD-nya dari Kota Surabaya ini meskipun dalam kondisi masih berangsur-angsur pulih, tapi sudah lumayan begitu ya Pak. Iya, faktor utamanya apa Pak sebenarnya agar bisa dioptimalkan pendapatan asli daerah Kota Surabaya ini? Ya, yang utama ini karena pandemi kemarin itu mulai 2019 berjalan, pertengahan 2020 bahkan sampai 2021, angka-angka yang memang sudah berjalan itu PAD-nya sudah mulai agak berangsur pulih, akan tetapi di tingkat hotel dan hiburan ini memang masih belum bisa optimal karena ini yang proses semuanya ya, proses berjalannya. Mudah-mudahan angka-angka 2003 ini bisa lebih bagus, termasuk nanti di angka 2024. Kemarin saya kritisi juga Dinas Pendapatan itu harus hati-hati memasang angka targetnya. Jangan sampai memasang angka target itu tinggi, padahal hasil pencapaian bagus. Kalau pasang angka target itu tidak ada dasar yang baik, maka realisasi nanti yang dicapai nanti nggak akan kelihatan. Harus jelas, seperti contoh reklame, itu memasang targetnya dari mana? Seharusnya angka reklame itu melihat daripada pemasangan titik yang selalu ada di Surabaya, yang terpasang itulah yang menjadi acuan target. Seperti itu, tidak hanya dipasang angkanya saja. Kasihan kalau ditarget daripada kepala dinasnya nanti kalau hanya memasang angka tetapi tidak ada dasar titik-titik tersebut menjadi acuan dasar target. Artinya tahun 2022 lalu ini sesuai dengan target dari Dispenda Kota Surabaya atau belum Pak? Sebenarnya kemarin targetnya ini memasang targetnya. Realisasinya sudah ke angka 4,2, 4,3 seperti itu. Di 2023 ini memang di 5,2 ya, itu kan sudah ada growth kenaikan. Tetapi harus ada kehati-hatian masang nanti di tahun 2024-nya. Jangan sampai memasangnya terlalu tinggi tapi pencapaiannya tidak realisasi, tidak bagus di angka 95% atau 97% karena salah memasangnya. Nah ini nggak kasihan, kerja yang optimal, dinas-dinas terkait, tetapi karena salah memasangnya target, angka ini seakan-akan dia bekerja yang maksimal
dia tidak kelihatan kerjanya. Seperti itu kan. Iya. Ya. Pak Anas, kalau kita lihat tadi juga Pak Anas sempat menjelaskan bahwa memang ada beberapa faktor, salah satunya Betul. juga dari hiburan ya Pak ya. Hiburan dan Baik, hotel. dan hotel, Ya. restoran, Betul. kemudian juga hotel ini belum maksimal begitu ya untuk Ya. pajaknya sendiri untuk Betul. memberikan sumbangsi kepada PAD Kota Surabaya. Ya. Nah, sektor mana sih Pak selain hotel, hiburan yang belum menyumbang secara signifikan? Yang memang belum signifikan di luar PBB itu memang hanya itu yang termasuk reklame itu juga, hotel juga sama restoran, karena juga masih banyak restoran-restoran ini yang belum memberikan uang titipannya, pajaknya kepada pemerintah kota atau PAD-nya kepada dinas Dispenda. Ini yang seharusnya juga sering sosialisasi, sering merandom daripada semua restoran untuk menyampaikan bahwasanya ini harus segera distorkan pajak-pajak titipan orang seperti jenengan pada saat makan itu kan ada pajaknya. Itu masih saya kapan hari ke Tunjungan itu beberapa itu masih saya lihat tidak ada struknya, itu tidak tertuang di situ. PPN 11%. PPN gitu iya, seharusnya ini tetap harus tertuang di situ. Lah inilah banyak kebocoran-kebocoran di sini. Dan mungkin juga yang di restoran-restoran besar yang lainnya. Nah ini harus semua harus transparan, harus sosialisasi, Dispenda harus sosialisasi sering kepada restoran-restoran tersebut maupun hotel-hotel. Oke, mengantisipasi kebocoran tersebut gimana Pak? Dari mengantisipasi data daripada Dispenda kan ada. Iya. Ya, data Dispenda itu petugasnya. Ya, solusi yang ditawarkan oleh DPRD Kota Surabaya ke Dispenda Surabaya. Sudah kan sudah ada linknya ya, websitenya kan sudah ada, bisa dipantau satu dari link Dispenda, kedua juga dipantau dari cross check di secara lapangan, di random, itu yang akan bisa membuat evaluasi semua bahwa apakah sudah optimal yang dilakukan oleh Dispenda untuk menarik pajaknya itu distorkan, itu yang utama. Oke, memang harus nggak bosen-bosen, memang harus sering, itu yang artinya memang ada transparansi ya? Transparansi dan juga masih belum banyak juga ini kenapa yang belum distorkan, ini alasannya apa? Harusnya harus ada, saya berkali-kali Pak harus sering turun Pak, harus sering turun. Itu supaya lebih mendapatkan lebih optimal gitu. Oke, itu kalau untuk pajak restoran. Kalau untuk reklame sendiri, Pak, Anda melihatnya seperti apa, Pak? Jangan dijawab dulu. Usai jeda kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Suara Rakyat. Iya.
Baik, kita kembali lagi di Suara Rakyat Surabaya, Suara untuk Perubahan, dan masih bersama dengan Bapak Anas Karno, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya. Ya Pak Anas, kalau tadi itu ada beberapa sektor memang dari restoran dan juga dari hotel yang menjadi memang fokus ya supaya pajak ini benar-benar dibayar dan kemudian disertakan ya Pak, supaya juga bisa menjadi sumbang sih kepada PAD Kota Surabaya. Selain itu juga ada reklame. Nah, kalau Anda melihat sejauh ini seperti apa sih Pak pajak reklame ini? Karena kalau kita lihat Kota Surabaya, ini banyak sekali videotron, kemudian juga papan reklamenya di mana-mana begitu. Ya, Pak? Ya Mbak Yeti. Kalau kita lihat kan memang kondisi reklame ini sudah beda ya. Beda dengan tahun-tahun 2014. Iya, karena sekarang adalah eranya digital ya Pak. Eranya digital, memang ada stagnan di situ. Ya. Akan tetapi masih juga banyak reklame yang terpasang. Nah itu juga seharusnya pajak-pajak yang kalau memang sudah dia tidak diperpanjang, seharusnya memang harus diberi sanksi. Ini kan juga salah satunya adalah pendapatan juga untuk Kota Surabaya. Artinya harus tegas melakukan ini, jangan sampai banyak reklame yang berdiri dan reklame bodong. Ini kan sayang sekali, seharusnya ini juga dioptimalkan juga. Sehingga pendapatan kita itu juga masuk di situ juga, Mbak. Artinya ketegasan sanksi tegas dari pemerintah Kota Surabaya sampai sekarang ini belum dijalankan begitu Pak? Ketika ada reklame bodong dan juga masih banyak yang tidak mentaati peraturan. Iya, karena ini mungkin masih ada toleransi di masa pandemi ya. Saya kemarin sudah menyampaikan, Komisi B menyarankan juga bahwa ada ketegasan kembali lagi kalau memang jangan sampai terjadi reklame bodong. Hal ini dimanfaatkan oleh perorangan, ya kan? Jangan sampai pendapat-pendapat itu masuk di persoalan personal, tetapi tidak masuk di PAD. Ini yang sayang sekali, Mbak, yang hilang seperti itu. Oke, sebenarnya menyebabkan pajak reklame ini tidak bisa menyumbang PAD Kota Surabaya itu apa Pak? Penyebab pertamanya Pak? Penyebab pertama memang kondisi reklame yang jangan sampai tadi sudah banyak masuk yang di digital ya. Ya, videotron ya Pak ya? Videotron juga di HP itu kan sudah masuk semua ya. Sosial medianya itu sudah masuk di dunia itu. Akan tetapi yang secara fisik langsung ini memang banyak berkurang sekali, memang betul. Akhirnya mengurangi daripada pajak reklame tersebut. Tetapi jangan juga lihat masih banyak reklame yang masih eksis juga. Tidak, tapi saya sampaikan tahun-tahun 2014 dan sebelumnya itu banyak sekali, berjamur sekali reklame. Sejak dengan adanya sebelum pandemi pun sudah mulai turun, pandemi turun dan sekarang ini juga belum bisa ada brut lagi lah untuk reklame. Artinya ada persaingan supaya pajak reklame ini juga pengusaha-pengusaha reklame yang ada di Kota Surabaya ini turut menyumbang PAD membayar pajak tepat waktu. Solusi yang ditawarkan dari DPRD Kota Surabaya sendiri apa nih Pak? Ya, kalau memang pajaknya sudah mulai bayar untuk para pengusaha itu, kalau masih ada yang nunggak diberikan kesempatan untuk mengangsur lah. Tetapi kan lumayan daripada tidak sama sekali atau tidak dibayarkan. Mending kan keberatan. Oke, bisanya apa? Bisanya mengangsur. Lebih baik kan mengangsur sampai hal tersebut lunas. Tetapi jangan sampai tetap berdiri, dibiarkan, dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Ini kan sayang sekali, gitu. Oke, apakah ada sanksi khusus Pak bagi mereka pengusaha reklame yang melanggar membayar pajak? Kalau tadi kan memang sampai saat ini belum ada ya Pak ya sanksi tegas begitu Pak? Kalau sanksinya sudah diberi stiker-stiker itu. Artinya ini dilarang begitu? Iya, diberi stiker ya, diberi stiker reklame yang sudah bodong atau tidak bayar, beri stiker. Tetapi ini kan hanya pelabelan saja. Seharusnya juga pemberian stiker ini juga diberi waktu. Apabila ini sudah dilakukan, disurati pertama, kedua, dan ketiga, ya kalau memang sudah tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa memberikan menyelesaikan hak-haknya untuk kewajibannya, ya harus beri sanksi. Sanksi apa yang ditawarkan? Ya sanksinya tetap, kalau setahu saya pembongkaran reklame tersebut. Ya, tapi hal ini harus dikomunikasikan. Ini yang jangan sampai terjadi banyak masyarakat ini menyampaikan ini banyak reklame yang bodong, ini sayang sekali. Ya, jadi harus transparan saja. Hal ini memang kalau masih reklame eksis dan tidak itu mana.
Kalau di stiker terus ini tempelnya ini alasannya apa? Kok stikernya ini tahunan ada nempel terus? Nah, seperti itu. Artinya ini kan juga tidak baik ya di mata masyarakat Surabaya. Pelabelan stiker ada tapi juga masih berdiri dan masih ada gambarnya. Ini yang kurang baik ya. Itu yang kami sayangkan. Nanti memang kita ada rencana mengundang daripada Dispenda untuk menyikapi hal-hal reklame yang ada di Kota Surabaya. Oke. Itu. Ada berapa reklame yang sudah melakukan apa Pak? Belum mentaati peraturan ini, melakukan pelanggaran lah. Saya tahu Komisi B DPR Kota Setahu Surabaya. Komisi B ini saya karena belum mengundang tidak berani, tapi kasat mata banyak. Oh iya. Iya, tapi kan kalau detailnya itu kan kita harus mengundang. Iya. Tapi secara kasat mata di lapangan ini banyak sekali gitu. Oke, Iya. ini banyak sekali kalau Bapak. Tapi kalau misalnya realitanya adalah ketika mereka pengusaha reklame ini tertib membayar pajak. Nah, ini bisa mencapai berapa Pak PAD yang didapatkan ini Pak? Ya, saya tidak bisa pasti ya karena juga angka-angka ini harus mengundang daripada pihak Dispenda data fixnya atau data akuratnya sehingga kita akan tahu kalau kita undang berapa sih sebenarnya yang betul-betul taat untuk membayar pajak dan berapa sih sebenarnya yang memang masih melanggar atau tidak memenuhi kewajibannya. Sebenarnya itu aja fair-fairan kita enak kok. Supaya akan tahu kalau ini kenapa alasannya. Karena belum bayar, ini kenapa alasannya? Oh, alasannya macam-macam, karena kondisi perusahaannya, karena kondisi memang dia masih belum sempat. Ini kan enak, sebenarnya bisa dikomunikasikan. Hal ini kalau dilakukan kedua belah pihak, ada komunikasi yang baik, sehingga yang saya sampaikan seperti awal, pembayaran bisa mengangsur dan menyelesaikan sebenarnya enak. Ada pendapatan yang masuk. Iya, gitu. artinya win-win solution itu tetap ditawarkan. Tetap ditawarkan, ya, tidak kita karena kita ini juga butuh PAD, yang terpenting adalah solusi itu menjadi solusi yang sudah belah pihak baik, ya daripada pihak reklame menyelesaikan kewajibannya, sedangkan kita mendapatkan pendapatannya. Oke. Selain reklame juga sempat dikatakan salah satu faktornya adalah kebocoran retribusi parkir. Jadi selain ada hotel, restoran, reklame juga ada retribusi parkir. Nah ini berapa persen Pak kebocoran yang terjadi selama tahun 2002 lalu Pak? Ya, kalau yang untuk retribusi parkir itu karena kemarin satu memang bukan kebocoran ya, pendapatan parkir. Karena kemarin yang di Bung Rasi itu sudah tidak ikut di Surabaya. Oh, udah di Kabupaten Sidoarjo. Iya, Kabupaten. Saya kemarin juga menyampaikan itu jangan dimasukkan target. Karena kan ini hilang. Contoh angka itu contoh anggap aja 2M ya. Kalau itu tetap dipasangkan, akhirnya kan tidak, adalah angka ini hilang. Seharusnya tidak dipasangkan target. Nah, untuk mencapai hilang ini dicarikan hal lain yang memang belum disiapkan dikenakan retribusi parkir. Itu yang utama. Ya, pertama pemasangan target. Yang kalau memang sudah hilang seharusnya nggak usah dipasang. Kedua juga kemarin sampaikan banyak titik-titik parkir itu kemarin belum kembali. Saya menanya, loh kenapa? Ini kan kita undang lagi juga, menarik ini soalnya. Artinya ada berapa titik-titik itu saya hilang? Jangan dijawab dulu, kita akan kembali lagi saja. Tetap bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Iya, iya.
Kembali lagi Anda bersama kami di Suara Rakyat Suara untuk Perubahan dan masih bersama dengan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Bapak Anas Karno, dan kita masih membahas terkait pajak reklame sumbangsi bagi pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Dan tadi sempat dijelaskan oleh Pak Anas bahwa sebenarnya memang pajak reklame ini potensinya cukup besar begitu. Namun juga retribusi parkir ini juga cukup banyak untuk menyumbang PAD Kota Surabaya. Ya. Sayangnya adalah ada beberapa titik parkir yang hilang begitu ya Pak Anas ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Anas selain Terminal Bungur Asi, Pak. Ya, kalau dari titik yang hilang itu kemarin disampaikan oleh Dinas Perhubungan, itu pada saat pandemi itu contoh aja ya, contoh itu 20.000 contoh ya, contoh 20.000 titik yang berada di Kota Surabaya. Pada saat pandemi itu menjadi 10.000 titik dan sekarang masih belum kembali. Saya juga akan mengundang karena ini menarik. Seharusnya titik itu kan nggak hilang. Iya. Orang-orangnya aja yang pendapatan berkurang. Saya kurang sependapat kalau hilang. Angka titik-titik tetap angka misalnya 20.000 tetap harus ada. Tetapi kan sekarang ini seharusnya sudah mulai berangsur-angsur orang sudah pergerakan perekonomian sudah berjalan. Sehingga angka-angka itu seharusnya sudah kembali normal meskipun tidak sama dengan pendapatan yang sebelumnya. Saya kurang sepakat kalau hilang, dikatakan hilang kurang sepakat. Ada kebocoran juga kurang sepakat. Ya kurang sepakat. Nah, dari itu dari 20 anggap saja dari 20.000 titik itu sekarang seharusnya sudah mulai kembali lagi 20.000 titik dan juga pendapatan seharusnya mulai sudah berangsur bertambah. Oke, di tahun-tahun sebelumnya itu retribusi parkir sendiri berapa sumbangsi yang kepada PAD Kota Surabaya? Saya enggak hafal, Mbak. Ya. Kalau kemarin memang kurang, satu pertama memang karena banyak menggunakan ojek online pada saat customer membeli ke tempat pembelanjaan dan ini menggunakan aplikasi-aplikasi sehingga tidak datang langsung. Itu juga menurut dari Dispenda itu karena memang berkurangnya banyak di situ. Tapi saya yang kurang sependapat adalah hilangnya titik, itu yang saya kurang sependapat. Anggap aja dulu sudah hilang, tapi seharusnya di tahun 2022 ini sudah titik-titiknya harusnya kembali lagi, titik itu enggak hilang, ya kan? Tidak hilang dan juga mulai perekonomian sudah bergerak kan, jalan ini sudah mulai normal, sudah mulai ramai. Ini juga harus sudah mulai kembali. Ini akan kita undang Dinas Perhubungan juga termasuk Dispenda juga Mbak, supaya tahu termasuk di tentang reklame debatnya seperti apa, karena ini juga sudah mulai awal tahun ya, Komisi B harus mengetahui itu semua karena ini harus nanti dioptimalkan sampai di akhir tahun bahkan di angka 2024 untuk masang target itu sih. Oke, apa yang harus dilakukan Pemkot untuk meningkatkan PAD tahun 2023 ini Pak? Kalau peningkatannya tadi selain dari pajak restoran, hotel dan juga reklame, tadi juga parkir sempat disebutkan. Ya, itu PBB. PBB itu memang masih banyak juga yang Mbak nanti sendiri ya, memang masih banyak belum membayar dan lain. Itu juga harus sosialisasi. Sebenarnya PBB ini sudah dilakukan sampai tingkat kelurahan, sampai tingkat RW. Saya kemarin memberi masukan kalau bisa menjemput bola. Jangan warga ini menunggu di kelurahan. Kadang-kadang ini kan warga ini kadang ada yang malas. Ada yang untuk berangkat mau bayar ini malas. Ya tetap dibuka kembali seperti dulu pernah itu sampai ke tingkat RW itu ada keliling dari pihak daripada PBB itu ada dinasnya, ada karyawannya keliling di standby. Saya kan dulu RW, itu pernah standby di RW tersebut, sehingga warga disosialisasikan warga itu datang untuk bayar PBB-nya di pos-pos atau balai-balai RW. Nah, jadi untuk lebih menjemput bola kembali agar mendapatkan pendapatan yang lebih optimal. Kan sayang Mbak, kalau sebenarnya orang-orang ini sudah siap untuk bayar, tapi kalau tidak jemput kan sayang. Ya kan itu yang. Oke, artinya mengantisipasi hal tersebut sendiri saat ini juga kalau kita lihat mengaca dari beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, bahwa mereka juga untuk jemput bola, untuk pembayaran pajak sendiri, baik PBB maupun pajak kendaraan atau apapun, pajak usaha juga. Nah, ini mereka menggunakan sistem digital, artinya supaya ada transparansi
Kemudian tadi juga sempat Pak Anas juga ini kalau bisa Mobile. online semua ya mobile. Nah, apakah itu juga harus diterapkan di Kota Surabaya supaya mengantisipasi kemalasan yang yang dirasakan oleh warga Kota Surabaya, Pak? Iya, kalau ini sudah dilakukan yang menggunakan pembayaran online sudah dilakukan, tetapi dioptimalkan kembali, disosialisasikan kembali. Tapi banyak juga warga yang masih gaptek ya. Tidak semuanya ini membuka aplikasi membayarnya. Yang tidak menggunakan aplikasi ini harusnya tadi untuk menjemput bola, mobile, baik di jalanan atau di tingkat kelurahan, termasuk sampai di tingkat RW. Iya, ini harus lebih optimal untuk melakukan sesuatu ini. Sayang kalau ini yang pada saat orang-orang sudah warga sudah siap membayar, tapi pelayanan belum dioptimalkan. Itu, ya. Selain PBB, kemudian juga tadi juga strateginya untuk jemput bola, supaya PAD ini meningkat tahun 2023, Pak. Pajak reklame, selain pajak reklame, sektor mana lagi, Pak? Hotel, restoran, nah sektor mana lagi? Sektor yang seperti sektor UMKM ini banyak juga sebagai penyumbang, sumbangsi untuk pergerakan perekonomian. Bahwa Surabaya ini kan APBD-nya kan 11,2 triliun, yang mana 40%-nya untuk untuk UMKM. Nah, ini supaya terjadi pergerakan cash flow, pergerakan perekonomian supaya juga bisa tumbuh dan bangkit. Disinilah mudah-mudahan juga yang bentuk-bentuk usahanya sudah mulai banyak, Mbak. Kita berharap juga dari pemerintah kota dan dinas koperasi perdagangan agar tidak mempersulit untuk pengusaha-pengusaha yang sudah mulai eksis bergerak. Sehingga ini terjadi perputaran perekonomian yang besar, pergerakan perekonomian besar, dan sebagai penyumbang PAD Kota Surabaya. Gitu. Target Komisi B bagi Dispendap Kota Surabaya untuk pendapatan PAD di tahun 2023, targetnya seperti apa? Ya, targetnya kita undang dulu nanti. Akan dipasang berapa itu? Kalau yang 2023 itu sudah dipasang 6 triliun, kira-kira nanti pencapaian nanti itu angkanya sudah akan mendekati berapa? Ya itu. Saya makanya kemarin saya kritisi juga, bahwa hati-hati untuk memasang angka target. Ya bahaya. Saya kebetulan dari sales loh, Mbak. Tahu untuk masang-masang angka ini. Iya, triwulannya ini harus dilihat realisasinya seperti apa. Kalau realisasi bulan pertama, kedua, ketiga, realisasi kurang bagus dipasang angka tinggi, wah, kasihan nanti. Evaluasinya, Pak, evaluasi selama tahun 2022, Pak, kepada Dispenda? Ini kalau saya sampaikan mulai awal tadi bahwa realisasinya sudah bagus ya, di angka tadi 5,2 ya, itu hampir mirip di tahun 2019 5,3, dibanding tahun 2021 itu lebih bagus 2022. Tetapi ini lebih bagus lagi, nanti angkanya ini yang target itu akan mencapai mudah-mudahan bisa angka-angka 98 lah, itu kalau anak 6 TO itu cukup bagus sekali. Cukup bagus. Oke, harapannya Pak dan pesan kepada pemerintah Kota Surabaya, juga para pengusaha yang ada di Kota Surabaya dan warga Kota Surabaya, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ya, pesan kepada pemerintah Kota Surabaya, mari bersama-sama bekerjasama meningkatkan PAD Kota Surabaya, baik juga dari eksekutifnya, legislatif, juga warga Kota Surabaya, agar sadar untuk membayar pajak. Karena itu memang sudah kewajiban kita bersama, dan kembali lagi untuk warga Kota Surabaya pajak tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Anas Karno sudah berbagi bersama kami di Suara Rakyat, dan semoga pemerintah Kota Surabaya, khususnya Dinas Pendapatan Kota Surabaya ini bisa mendengar dan melihat dan bisa menjalankan tupoksinya dengan baik, serta warga Kota Surabaya taat untuk membayar pajak. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.